Halo bro. Halo bro, selamat sore. Kayaknya sebentar lagi kita akan melaksanakan seleksi CPNS tahun 2021. Tentu teman-teman yang di rumah pengen mengetahui apa saja persyaratannya. Oh ya, untuk mengikuti seleksi CPNS ini itu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Oh iya. Itu persyaratan yang pertama itu warga negara Indonesia. Dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Maksimal 35 Ya. tahun. Nah, kalau maksimal 35 tahun seandainya yang usia di atas 35 itu udah tidak bisa atau bagaimana? Oh ya, bagi formasi jabatan dokter spesialis itu usia maksimalnya 40 tahun. Oh, jadi hanya untuk dokter spesialis. Ya. Jadi untuk formasi-formasi yang lain tidak bisa. Ya. Nah, bagaimana kalau udah ada peserta yang sudah menyelesaikan studi di bawah umur 18 tahun? Oh, kalau itu dia harus menunggu. Menunggu sampai usianya benar-benar 18 tahun baru bisa mengikuti untuk seleksi CPNS ini. Oh, jadi kesimpulannya bro, batas maksimalnya itu 35 tahun, tapi untuk formasi dokter spesialis bisa di atas 35 tahun, Ya, 40 itu tahun. 40 tahun. Ya, betul sekali. Ya. Syarat selanjutnya bro, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun atau lebih. Jadi yang di atas 2 tahun itu, pidana di atas 2 tahun, itu tidak bisa lagi? Tidak bisa. Selanjutnya ini bagaimana kalau ada peserta yang mau melamar yang sebelumnya pernah terpidana di bawah dari 2 tahun, misalnya kurang waktunya 1 tahun berapa bulan begitu, gimana? Oh ya, kalau itu boleh, bisa. Boleh? Ya, karena dia belum mencapai batas 2 tahun. Oh, jadi di bawah 2 tahun itu boleh. Iya. Yang di atas 2 tahun tidak boleh. Ya. Terus bro, selanjutnya apa lagi? Syarat selanjutnya itu tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, anggota TNI maupun anggota Polri. Oh, jadi selanjutnya itu yang tidak bisa mengikuti seleksi ini tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, Polri, gitu bro ya? Ya, betul sekali. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau jabatan sebagai pegawai swasta. Oh, jadi syarat selanjutnya ini lebih ditekankan untuk pegawai yang secara tidak langsung atau secara langsung yang diberhentikan secara tidak hormat. Ya. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi nih bro. Ya. Nah, terus bagaimana kan selama ini ada pegawai-pegawai swasta yang rela mengundurkan diri dari jabatannya hanya untuk mengikuti seleksi CPNS. Nah, itu bagaimana penjelasannya bro? Begini, itu boleh jika pengunduran diri tersebut dilakukan atas permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain ya? Ya. Baik, untuk teman-teman pelamar, jadi ditekankan di sini untuk pegawai yang udah diberhentikan secara tidak hormat itu tidak boleh, baik itu TNI, Polri maupun pegawai swasta. Akan tetapi untuk pegawai swasta yang mengundurkan diri secara pribadi, ini kemauan diri sendiri ya, kemauan diri sendiri itu boleh. Boleh. Nah, terus bagaimana kalau ada anggota partai politik atau yang tergabung dalam suatu partai politik, apakah mereka bisa mengikuti seleksi CPNS ini bro? Ya, itu mereka bisa jika mereka mampu atau menunjukkan surat keterangan pengunduran diri mereka dari dia harus mengundurkan diri dulu dari jabatannya sebagai anggota parpol begitu? Ya, karena dalam ketentuannya itu
syaratnya itu tidak menjadi anggota partai tertentu dan tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Jadi dia harus menunjukkan bahwa dia sudah mengundurkan diri sebagai anggota parpol baru bisa mendaftarkan. Oh begitu. Ya. Ngomong-ngomong terkait pendidikan, apakah ada syarat khusus terkait kualifikasi pendidikan untuk para pelamar ini? Ya, tentunya ada. Setiap pemakai jabatan memiliki kualifikasi pendidikan masing-masing dan tercantum dalam pengumuman di instansi. Nah bro, tadi kan kita udah ngomongin kualifikasi pendidikan. Nah tentu ada pertanyaan lain dari para pelamar ini mengenai bagaimana itu kesehatan, syaratan untuk kesehatan. Ya, jadi untuk kesehatan itu setiap pelamar wajib sehat secara jasmani dan rohani. Dia harus sehat jasmani dan rohani. Untuk setiap tahunnya itu pemerintah selalu memberikan porsi bagi penyandang disabilitas. Porsi khusus ya, untuk penyandang disabilitas. Ya. Nah bro, masih ada satu pertanyaan nih yang mengganjal di benak saya terkait dengan persyaratan pertama tadi yang dijelaskan. Di situ mengatakan bahwa seluruh warga Indonesia berhak untuk mengikuti seleksi CPNS ini. Ya. Nah, terus bagaimana nanti pengaturan penempatan untuk pelamar ini? Oh ya, tentunya setiap pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Harus diingat bahwa setiap pelamar hanya melamar pada satu instansi saja. Oh, ditekankan betul bahwa pelamar ini harus hanya bisa melamar di satu instansi saja. Ya. Itu penjelasan kayak gimana? Itu misalnya begini, jika ada pelamar ingin melamar di instansi kementerian, dia tidak bisa lagi melamar di instansi pemerintah daerah. Oh, jadi dia itu hanya untuk satu formasi. Dia tidak bisa lagi untuk melamar di formasi yang lain atau di tempat yang lain. Iya, instansi yang lain, instansi berbeda. Misalnya kementerian dengan pemerintah daerah. Dia memilih salah satu. Ya. Sore bro. Halo, Pak Yusuf. Silakan Pak. Sepertinya ada obrolan serius nih. Iya, ini diskusi apa nih? Gini, kita ini ada obrolan hangat tentang terkait dengan seleksi CPNS tahun 2021. Obrolan hangat ya? Iya Pak Yusuf. Saya dengan Pak Imam dari tadi sudah mengobrol terkait dengan syarat-syarat umum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 terkait dengan siapa saja yang boleh melamar sebagai CPNS, terus kualifikasi pendidikan, terus penempatan, proses pelamarannya gimana. Oke. Terus tapi masih ada sesuatu begitu, masih kurang. Sesuatu yang kurang. Iya, yang kurang. Mungkin bisa dari pengetahuan Pak Yusuf, mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan ke kita, baik di kita maupun di pelamar. Calon pelamar. Iya, calon pelamar ini. Oke. Kalau saya sih cuma mengingatkan kepada para pelamar, calon pelamar yang nanti akan melamar tahun ini. Ya, tahun 2021 ya. Tahun 2021. Seperti biasa, ketika kita akan melamar mengikuti pendaftaran CPNS atau melamar CPNS, itu syarat yang menjadi perhatian dari tahun ke tahun adalah soal nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan. Ini nomor KTP. Biasanya ketika calon pelamar ingin melamar sebagai calon pegawai negeri sipil, dia harus mendaftarkan diri melalui nomor induk kependudukan. Sehingga itu hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman calon pelamar ini. Perhatikan bahwa nomor induk kependudukannya itu sudah valid. Itu berarti dia harus mengklarifikasi itu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya, betul. Jadi pastikan bahwa NIK-nya itu valid. Sehingga ketika dia mendaftar
di portal resmi yang sudah disediakan oleh panitia seleksi ASN nasional itu, nomor induk kependudukan itu valid. Itu ada yang pertama. Yang kedua yang biasanya menjadi catatan penting adalah calon pelamar ini harus mengikuti dengan benar syarat-syarat yang sudah disampaikan melalui pengumuman oleh masing-masing instansi. Nah, ini saya melihat bahwa setiap tahun itu dari pengalaman saya ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan yang merugikan calon pelamar ini. Contohnya seperti apa tuh? Contohnya begini, ketika dia melamar formasi di instansi tertentu, dia tidak memperhatikan dengan baik di instansi mana dia melamar. Misalnya ada calon pelamar yang melamar ke instansi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Dia harus perhatikan dengan cermat untuk instansi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, persyaratan yang disyaratkan di dalam lamaran itu apa saja, dan portal resmi yang digunakan itu di mana saja. Yang kadang terjadi adalah dia melamar di instansi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi kemudian dia mengikuti atau mendengar kata temannya yang lamar di pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan misalnya, atau pemerintah Alor, yang lain begitu, yang mungkin ada syarat-syarat tertentu yang berbeda, dan itu diikuti. Nah, ini yang harus jadi perhatian oleh teman-teman calon pelamar ketika melamar. Ya. Jadi perhatikan dengan baik portal resmi instansi yang hendak dia lamar dan pengumuman yang ada di situ, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sebagai seorang calon pelamar. Itu saja yang mungkin bisa saya tambahkan, yang menurut saya itu menjadi penting dan harus diperhatikan. Itu sangat penting, Pak Usut. Ya. Sangat penting sekali menurut kita berdua. Untung aja bro ya, Pak Yusuf bisa bergabung bersama kita. Tapi untuk lebih enaknya Pak Yusuf, kopi dulu lah. Lanjut dulu dong. Iya, ngopi. Nah, satu lagi nih Pak Yusuf, terkait dengan pembiayaan. Ya. Tentu pelamar nanti pasti bertanya tentang seluruh administrasi pembiayaan. Nah, bagaimana mekanismenya itu Pak Yusuf? Terkait pembiayaan, dari mulai tahap pendaftaran, seleksi sampai dengan pengumuman hasil seleksi, itu tidak dipungut biaya, alias gratis. Dari mulai awal, Dari mulai awal sampai dengan kita lulus sebagai CPNS gratis, tidak dipungut biaya. Gratis ya? Gratis. Ya. Nah, ini menjadi catatan juga bagi calon pelamar yang nanti akan melamar, Ya. bahwa pemerintah memberikan alokasi formasi seleksi CPNS ini tidak memungut biaya. Oleh karena itu, hati-hati dengan oknum-oknum yang suka mengatasnamakan Ya, betul. pemerintah tertentu atau orang-orang tertentu yang menyatakan bisa membantu atau punya orang dalam, Ya, betul. sehingga bisa membantu untuk yang bersangkutan nanti lolos seleksi. Dengan iming-iming lolos. Dengan iming-iming lolos itu tidak benar. Tidak benar ya? Tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Jadi pemerintah menyediakannya secara gratis. Jadi pelamar ini tinggal mendaftar, ikutin persyaratannya, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ya. Nah, untuk pelamar yang ingin atau calon pelamar yang nanti ingin melamar formasi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara, Ya. pastikan bahwa sumber informasi itu hanya melalui website resmi BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh, intinya terkait dengan informasi mengenai pendaftaran maupun hal sebagainya tentang CPNS ini hanya melalui website resmi BKD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, yang belum tahu alamat websitenya nih di sini. Oh iya. Jadi semua persyaratan pengumuman hal-hal mengenai CPNS ini bisa dilihat termuat langsung di website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh ya bos, apa hanya ada di website saja? Oh, ada juga di yang lain.
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mempunyai media sosial yang lain. Misalnya YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Cukup lengkap juga Jadi ya. segala perkembangan tentang proses seleksi sampai dengan pengumuman dan seterusnya, Ya. pengumuman resminya bisa diakses di website BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan media sosialnya. Oh, begitu. Jadi jangan lagi dengan kata teman saya begini, kata saudara saya begini, tidak ada itu. Jadi yang valid itu di website ya, BKD website. Provinsi Nusa Di Tenggara media sosial ya, media sosial. dan media sosialnya Ya. khusus untuk yang nanti melamar di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ingat baik-baik tuh, jangan sampai lupa. Jangan ada lagi kata si dia, kata si ini ya. Pantau terus setiap perkembangan pengumuman yang ada di website resmi. Saya pikir itu. Mungkin ada hal yang lain yang bisa saya tambahkan atau saya. Mungkin itu saja sih Pak Yusuf. Kebetulan kita bisa ngopi dulu. Dan Oh boleh.